Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Siti Kamsina. Nah, di kesempatan video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang pasar. Di antara kalian, siapa nih yang rajin ke pasar? Kira-kira kalian lebih suka kemana? Pasar tradisional atau pasar modern, seperti supermarket? Tetapi teman-teman secara general, kalian udah paham belum sih pengertian dari pasar? Kalau bicara soal pasar, pastinya kita tahu ya teman-teman, kalau pasar itu merupakan tempat untuk membeli barang apa saja yang kita butuhkan. Jadi kita bisa mengartikan pasar itu sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi untuk menentukan nilai harga dari barang ataupun jasa. Macam-macam bentuk pasar ini dibagi menjadi 4. Pertama, pasar tradisional adalah tempat pembeli dan penjual melakukan transaksi secara langsung dan disertai dengan proses tawar-menawar. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti makanan, kue, buah-buahan, pakaian, barang elektronik, dan juga jasa. Pasar modern adalah salah satu jenis pasar yang mana produknya bisa dijual dengan harga yang pas, sehingga di dalamnya tidak akan ada kegiatan tawar-menawar pada harga barang antara pihak penjual dan pihak pembeli. Contohnya dari pasar modern yang sering kita jumpai adalah supermarket, Indomaret, dan Alfamart. Tunggu dulu teman-teman. Karena sekarang ini zaman udah berkembang sangat luar biasa, di mana teknologi benar-benar canggih banget. Kayak sekarang ini kita bisa beli apa aja melalui smartphone kita loh. Tinggal klik-klik, terus barang akan sampai di depan di rumah kita. Dari pengertian itu, pasar tidak sebatas sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung. Tentunya kalau pasar, penjual dan pembeli bertemu secara langsung seperti pasar tradisional ataupun modern. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung untuk mengetahui penjelasan tentang produknya. Namun, kalau pasar penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, seperti online shop ya, penjual dan pembeli bisa berkomunikasi melalui chat media sosial teman-teman, seperti yang suka kalian lakukan kalau sedang berbelanja online. Agar semakin paham, saya akan menjelaskan syarat-syarat terjadinya jual beli. Syarat yang pertama, ada penjual. Syarat yang kedua, adanya pembeli. Syarat yang ketiga, ada barang yang dijual. Dan syarat yang keempat, ada uang untuk membeli barang tersebut. Fungsi pasar yang pertama adalah sebagai sarana distribusi. Berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Fungsi pasar yang kedua adalah sebagai sarana pembentukan harga. Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa akan berusaha menawar harga dari barang atau yang ditawarkan penjual sehingga terjadilah tawar-menawar antara kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan, maka akan terjadi pembentukan harga. Fungsi pasar yang ketiga adalah pasar sebagai sarana promosi. Pasar sebagai sarana promosi artinya pasar menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa tentang manfaat dan keunggulan pada konsumen. Selanjutnya, bentuk pasar berdasarkan wujudnya. Yang pertama adalah pasar konkret. Adalah pasar barang atau jasa yang diperjualbelikannya ada di pasar tersebut. Contohnya adalah pasar buah dan pasar hewan. Yang kedua adalah pasar abstrak, yaitu pasar yang barang atau jasanya di mana diperjualbelikan tidak ada di pasar tersebut, hanya ada di contohnya saja. Misalnya adalah pasar bursa tenaga kerja dan pasar bursa efek Jakarta. Selanjutnya, bentuk pasar berdasarkan luasnya kegiatan. Yang pertama adalah pasar lokal. Adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli di suatu daerah setempat saja. Misalnya, adalah pasar tradisional di suatu daerah. Yang kedua adalah pasar daerah. Adalah pasar yang transaksinya meliputi suatu daerah atau wilayah yang lebih luas. Contohnya adalah pasar Klewer di Surakarta. Yang ketiga adalah pasar nasional, yaitu pasar yang barang-barang dagangannya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu negara. Misalnya pasar Tanah Abang di Jakarta. Yang keempat adalah pasar internasional. Adalah pasar yang lingkup pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia. Contohnya pasar tembakau di Bremen, Jerman. Bentuk pasar berdasarkan waktu. Yang pertama adalah pasar harian.
Pasar harian merupakan pasar yang kegiatannya dilakukan setiap hari, misalnya pasar tradisional. Yang kedua adalah pasar mingguan. Pasar mingguan merupakan pasar yang kegiatannya hanya terjadi sekali dalam seminggu, misalnya pasar Senin. Yang ketiga adalah pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang berlangsung setiap bulan setelah karyawan gajian yang diadakan di depan pabrik. Yang keempat adalah pasar tahunan. Pasar tahunan merupakan pasar yang kegiatannya hanya terjadi sekali dalam setahun, misalnya Pekan Raya Jakarta. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.